Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk 16 pertemuan ke depan, saya akan membimbing terkait dengan mata kuliah pemrograman visual. Nah, untuk kelas paket X ini dimulai hari ini ya, tanggal 7 Maret 2025. Nanti kita akan bahas beberapa materi, itu di sebelum UTS ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan komponen visual, kemudian layouting, dilanjut dengan event, dan sebelum UTS kita akan bahas satu bahasan terkait dengan koneksi database. Kita akan menggunakan satu tabel ya untuk koneksi database. Kemudian pertemuan ke-8 ini UTS. Setelah UTS kita lanjutkan materi terkait dengan koneksi database. Itu nanti kita akan buat beberapa tabel ya. Nanti kita juga buat relasi antar tabel. Setelah pembahasan database, kita bahas mengenai pembuatan menu. Lanjut dengan report atau laporan ya. Nah, habis itu baru UAS. Nah, bedanya untuk mata kuliah pemrograman visual ini, untuk nilai UAS itu tidak diadakan ujian tertulis, tapi kalian itu membuat aplikasi ya, proyek aplikasi sebagai pengganti nilai UAS gitu. Tapi kalau UTS tetap itu ada ujian tulisnya. Nah, ketentuannya nanti untuk kelompok proyek UAS itu minimal 6 mahasiswa ya, maksimal 8 mahasiswa ya. Nanti silahkan diatur aja terkait dengan teknis penentuan kelompoknya. Silahkan nanti ketua kelas koordinasi dengan kelas ini untuk menentukan kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan aturan perkuliahan, sama dengan mata kuliah yang lain, ini ada bobot penilaian itu 20%. Kita ambil dari tugas kuis tambah kehadiran. Kemudian untuk UTS 30% bobotnya dan UAS 50%. Ini kurang lebih sama dengan mata kuliah yang lain gitu ya aturannya. Itu untuk pengantarnya. Ini sedikit saya jelaskan terkait dengan proyek pemrograman visual yang akan kalian kerjakan sebagai pengganti nilai UAS. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwasannya proyek pemrogram visual ini diambil untuk mengganti nilai UAS, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti dari proyek aplikasi ini akan dilanjutkan untuk KKP ya, kuliah kerja praktek di semester 7. Penentuan kelompoknya, kalian bisa atur satu kelompok itu minimal 6 orang dan maksimal 8 orang. Kemudian kalau di kelas ini ada mahasiswa kelas terbang atau mengulang, nah silahkan dibuat kelompoknya sendiri. Ya, kelompok sendiri. Biasanya kalau mengulang itu sudah mengikuti KKP ya. Jadi silakan nanti dibuat kelompok sendiri. Judul proyeknya kalian bisa ajukan itu mulai dari minggu kedua sampai dengan minggu ketiga nanti saya sudah terima judulnya dan kelompok-kelompoknya siapa saja. Objeknya kalian bisa dari CV, dari PT, bisa juga dari sekolah, bisa juga dari klinik, rumah sakit, koperasi atau yang lain-lain. Nanti silakan ditentukan saja ya. Ketentuan proyek, jadi aplikasi yang kalian buat ini nanti menggunakan Java ya, teks editornya, kalian bisa gunakan NetBeans, nanti wajib terkoneksi dengan database ya, minimal nanti ada seperti ini aturannya, form login, ada pembuatan menu, ada 6 form, master dan transaksi silakan diatur aja, kemudian laporannya 4 buah ya, 4 buah report lebih bagus. Ini contohnya perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit XYZ. Berarti kan ada POM loginnya, kemudian kalian buat menu. Ini contohnya ada 6 POM, master dan transaksi. Jadi ada POM pasien, POM dokter, POM obat, dan POM perawat. Ini adalah POM masternya. Sementara pemeriksaan, rawat inap, dan pembayaran ini adalah transaksinya. Kemudian terakhir silakan dibuat 4 buah report. Ini nanti diatur aja. Report dari master dan transaksinya diatur aja. Ya. Kemudian untuk penilaian, jadi proyek yang udah selesai kalian buat itu nanti dipresentasikan, kalian demo program beserta dengan penjelasannya. Nanti silahkan siapa yang mendemokan, siapa menjelaskan apa gitu dalam satu kelompok. Kemudian setelah kelar kalian boleh upload ke YouTube. Nanti yang diserahkan ke saya sebagai bahan penilaian adalah link YouTube-nya ya, yang isinya tadi demo program. Pengumpulan itu paling lambat pada pertemuan terakhir perkuliahan ya.
atau minimal pas jadwal UAS kalian sudah kumpulkan. Tadi bobotnya adalah 50% ya, jadi jangan sampai ini tidak dikerjakan nih karena sangat menentukan bobotnya 50%. Itu ya kira-kira untuk pengantar kaitan dengan proyek pemrograman visual sebagai pengganti nilai UAS. Sebagai gambaran mungkin saya akan contohkan terkait dengan pembuatan proyek aplikasi ini, perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit. Kita akan coba buat ini, silakan disiapkan pembuatannya. Kalian boleh install NetBeans ya. Saya menggunakan versi 8 nih karena saya sesuaikan dengan kemampuan laptop saya. Kalian kalau kapasitas laptopnya bagus, boleh silakan diinstal versi yang terbaru lah, terupdate. Oke, silakan dibuka saja NetBeans-nya. Kalau sudah, kita akan buat project baru. Pilih Java, Java aplikasi, kemudian pilih Next. Project name-nya X6B. Oke, settingan yang lain biarkan saja secara default. Kalau sudah, klik tombol Finish. Kita akan buat form. Yang pertama, kalian silakan klik kanan di package X6B, pilih New, pilih JFrame Form. Yang pertama, kita akan buat form login. Kita kasih nama FRM login gitu aja ya. Kalau sudah, klik tombol Finish. Ini jendelanya. Untuk membuat formnya, ini adalah jendela yang posisinya di tengah. Kemudian di sebelah kanan ini ada komponen-komponen kontainer, ada kontrol, ada menu, dan lain-lain ya. Ini kita bisa pakai untuk membuat atau menambahkan komponen ke dalam lembar form ini. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah struktur projectnya ya. Kita lanjut. Kemudian untuk membuat judul kita bisa menggunakan komponen label. Ini ada di sebelah kanan, silahkan di drag saja, drag ke dalam form ini. Kemudian kita bisa edit teksnya. Caranya dengan klik kanan komponennya, kemudian pilih edit text. Kita kasih form login gitu aja ya. Nah, kita bisa atur propertiesnya. Kita mau ubah ukurannya, kita mau ubah type-nya, kita mau ubah style dari fontnya, itu bisa kita lakukan dengan cara klik kanan, kemudian pilih properties, ini pada bagian font, klik aja di ujung, ada tombol di sebelah paling kanan yang ada titik tiganya, itu diklik aja. Nanti silakan diatur type-nya, saya pilih Times New Roman misalnya ya, kemudian style-nya saya bikin tebal, size-nya saya kasih ukuran 18, kalau udah klik OK. Kemudian saya kasih label lagi untuk username dan password. Ini saya edit text, username, ini saya kasih nama password. Kemudian untuk menampung nilai inputannya, kita bisa menggunakan komponen text fill. Untuk username kita pakai komponen text fill, ditarik aja. Untuk password kita bisa pakai komponen password fill gitu ya. Ada di sebelah kanan, dicari aja, di scroll ke bawah kalau nggak ketemu. Nah, kita edit aja, edit teksnya. Ini juga kita edit. Nah, kemudian setiap komponen ini dia punya nama variabel yang bisa kita definisikan sendiri gitu ya. Contohnya untuk username. Ini labelnya kita mau kasih nama variabel. Caranya klik kanan, kemudian pilih change variable name. Kasih nama variabelnya, contohnya LBL. LBL ini untuk menandakan bahwa dia adalah komponen label ya. LBL user. Nah, text field-nya berarti kita kasih nama variabelnya adalah txt user. Txt ini menunjukkan bahwa dia adalah si text field gitu. Kemudian password. Kita kasih nama variabelnya LBL password dan password field-nya kita kasih nama variabelnya txt pas gitu aja ya. Nah, kemudian kita tambahkan tombol ya, tombol aksi di sini. Itu kita bisa pakai komponen button. Tarik aja. Saya edit text, submit aja deh. Terus lagi kita kasih misalkan ini adalah exit gitu aja ya. Nah, seperti ini. Ini jangan lupa nama variabelnya. Kita kasih nama btn submit. Satu lagi btn exit. Ya, btn itu untuk menandakan bahwa dia adalah komponen button. Nah, sudah. Form login sudah ya. Ini sudah kita buat satu form login. Selanjutnya akan buat form menu. Caranya sama, tadi diklik kanan aja. Pilih new, pilih JFrame form. Kita kasih nama FRM underscore menu. Klik tombol finish. Oke, kita masukkan labelnya. Sistem informasi rumah sakit ya. Nih, saya kasih teks dan tombol aja nanti. Ini saya atur propertinya. Saya bikin apa? 18 Times New Roman. Itu aja ya, bold. Oke, ini saya taruh di tengah. Kemudian
Saya kasih separator lah untuk misahin antara judul dan nanti bagian menunya. Ini aja kali ya. Dah, satu lagi saya bikin bawah deh. Kita akan buat beberapa menu. Yang pertama apa nih? Data pasien, data dokter, data obat, data perawat, pemeriksaan, rawat inap, dan pembayaran. Kita pakai tombol, tarik aja, button, taruh tengah sini. Ini aja. Oke, saya detect, saya kasih nama data pasien. Ya. Nah, variabel namanya jangan lupa, ini BTN pasien gitu ya. Kemudian saya tarik lagi untuk data data dokter. Jangan lupa nama variabelnya saya kasih BTN dokter. Terus saya buatkan lagi data obat. Data obat BTN obat. Kemudian ini data perawat. Oke gitu ya. Atau ini saya kecilin semuanya. Saya geser kemari deh. Nah, saya copy aja biar cepat untuk transaksi ya di sini transaksi ya. Ini saya edit jadi pemeriksaan, ini jadi rawat inap, yang ini pembayaran, yang ini mungkin laporan. Oke, terakhir saya buatkan tombol logout. Itu aja ya. Nah, udah jadi untuk form menunya ya. Nanti kita bisa gunakan ini untuk berpindah dari satu form ke form yang lain. Oke, kita coba dulu ya untuk run filenya. Caranya klik kanan aja di nama menunya, kemudian klik run file. Ya, udah jadi. Nah, secara default ketika filenya dijalankan, jendela menunya muncul di pojok kiri atas gitu ya. Nah, kita bisa taruh di tengah gitu ya, muncul di tengah ketika filenya di run. Itu caranya atur aja di propertiesnya, ini diklik kanan, kemudian pilih properties. Nah, pada bagian code, ini generate centernya kita aktifkan. Kita centang ya, checklist. Run lagi, nah filenya di tengah gitu ya. Untuk form login juga kita bikin dia di tengah ya. Oke. Nah, form loginnya udah jadi, form menu udah jadi. Yang selanjutnya kita akan buat form pasien. Ya, caranya sama, kemudian klik kanan di package-nya X6B nama project ya. Kemudian pilih new, pilih JFrame Form. Kita kasih nama FRM pasien. Kasih label untuk judulnya. Sini ya. Form pasien. Saya kasih nama form pasien. Propertiesnya saya type-nya saya kasih Times New Roman, stylenya bold, size-nya 18 tuh ya. Oke, ini saya kasih separator. Yang pertama ID, komponennya label, ID pasien gitu ya. Kemudian nanti nama, nomor HP kali ya, jenis kelamin, golongan, darah, alamat gitu ya. Nah, ini cukup ya. ID kita kasih text field, nama juga text field, nomor HP, text field, jenis kelamin kita kasih radio button komponennya. Kasih dua. Ini kita edit dulu ya. Edit, hapus, hapus. Harus secara urutan tadi. Saya langsung rubah nama variabelnya ya. Ini txt ID. Nama itu txt nama. HP itu txt HP. Ini variabel name-nya jenis kelamin satu. Yang ini jenis kelamin dua. Value-nya kita kasih yang pertama adalah laki-laki. Jika dua, perempuan. Ya.
Golongan darah kita bisa pakai combo box. Ya. Alamat, nah, ini kan perlu inputan yang panjang ya. Kita bisa gunakan text area. Dah. Nah, untuk jenis kelamin, ini kita grupkan ya jadi satu grup. Kita tarik komponen button group ke dalam sini. Kemudian kita edit nih. Kita jadiin satu ke dalam button group satu. Ya, button group satu ya. Kita jadi satukan. Kita satukan jadi satu kamar biar nanti salah satu aja yang kepilih gitu ya. Kemudian untuk golongan darah, ini kita juga bisa edit, klik kanan properties. Modelnya secara default itu dikasih ada pilihan seperti ini ya, item 1, 2, 3, 4. Ini kita ubah aja. Golongan darah A, AB, O, A, B, O gitu ya. Ini contoh aja ya, nanti silakan disesuaikan. Kalau sudah klik OK, ya. Kita masukkan kemudian tombol-tombolnya. Simpan, ubah, hapus, sama keluar gitu ya. Ini standar aja untuk setiap aplikasi pasti ada tombol ini. Saya kasih ini dulu di sini. Kata kunci untuk cari si tabel. Ini pakai text field ya. Ya, terus kita kasih tombol cari di sini. Berarti ini adalah txt cari. Ya. Ini btn cari. Ini juga jangan lupa langsung kita ubah aja ya. Ini tombol simpan. Ini tombol edit. Ini tombol hapus. Yang terakhir tombol keluar. Variabel name-nya disesuaikan. Ini berarti btn simpan. Ini btn edit atau ubah. Ini btn button hapus. Yang terakhir btn keluar. Nah, kita terakhir masukin tabel. Oke, jadi ya, ini bisa kecil ya. Tuh, udah jadi form pasiennya. Kemudian kita mau taruh ini di tengah. Berarti kita aktifkan generate centernya di propertiesnya. Jadi ketika di run, nanti dia muncul di tengah. Tuh, tengah ya. Mungkin untuk yang form-form lainnya, kalian bisa coba di rumah. Oke, sekarang kita mau hubungkan nih dari form login ke menu dan ke pasien ya. Kita belum pakai database ya, jadi saya cuma mau simulasikan dari form login itu nanti masuk ke menu, menu nanti bisa pilih ke form-form yang mau kita tuju gitu ya. Berarti di form login nanti kita asumsikan bahwa kita sudah punya username dan password di tabel gitu ya. Nanti ketika klik tombol submit, dia akan masuk ke form menu gitu ya. Nah, berarti di tombol submit ini kita kasih event aja ya, biar dia nyambung ke form menu. Ya, caranya klik kanan, kemudian event, action perform. Ya, dan submit. Kita mau arahkan ke form mana nih? Form menu ya, dari form login ke form menu gitu ya. Berarti kita panggil nama formnya nih, FRM menu gitu ya. Kemudian kita set visible, kita kasih nilai true gitu ya. Nah, kan ketika ini dijalanin,
di submit gitu ya, tombol submitnya diklik, nanti akan diarahkan ke form form menu ya, diarahkan ke form menu gitu. Nah, setelah form menu tampil, kalau kita mau form loginnya hilang gitu ya, berarti di sini kita tambahkan aja dispose gitu ya. Ya nanti pas form menunya tampil, yang form loginnya hilang gitu ya. Kita coba aja, klik kanan, run file. Ya, ini kita asumsikan kita udah punya username dan password nih di tabel user ya. Klik tombol submit, nah masuk ke form menu ya, masuk ke menu utama gitu ya. Nah, kemudian nanti kita arahkan lagi nih data pasien ke form pasien, data dokter ke form dokter, data obat ke form obat, dan seterusnya gitu ya. Berarti kita buka lagi nih di form menu. Pada tombol data pasien, nanti ini kita arahkan ke form pasien gitu ya. Caranya sama kayak tadi, klik kanan, kemudian kasih event, action perform, kita kasih aja ini. New, kita mau arahkan tombolnya ke form pasien tadi ya. Cek, oh pasien kurang N ya penamaannya ya. Nggak apa-apa, set visible, kita kasih nilai true. Sama nanti pas form pasien yang muncul, nanti form menunya kita hilangkan gitu ya. Kasih, ya, kita coba jalanin. Run file, klik data pasien, masuk data pasien. Gitu ya. Nah, kemudian di form pasien ini ada tombol simpan, edit, hapus, keluar. Nah, tombol keluarnya ini kita arahkan ke form menunya tadi gitu ya. Kita balik ke form menu dulu, berarti yang logout juga kita kembalikan ke form login. New FRM login visible true ya. Terus satu lagi di form pasien, tombol keluarnya ini kita arahkan ke form menu. New FRM menu visible true ya. Nah, kita coba dari form login sekarang. Kita jalanin. Admin, admin gitu ya contohnya. Ya, kita ke data pasien. Masuk ya, isi. Tombolnya belum berfungsi karena kita belum membuat tabel dan database dan tabel ya biar terkoneksi. Klik tombol keluar, balik ke form menu ya. Nanti juga data dokter, data obat, perawat. Kalau kita klik logout, dia balik ke form login. Seperti itu ya. Nah, nanti silakan kalian coba di rumah, mungkin ini buat tugas pertama. Silakan buat form dokter, form obat, data perawat, pemeriksaan, rawat inap, pembayaran, dan laporan. Ini baru formnya aja. Nanti silakan diatur aja isinya. Form dokter itu isiannya apa aja, ada ID, nama dokter, dia spesialis apa, nomor handphonenya apa gitu ya. Nanti silakan diatur aja. Oke, sampai sini mungkin ada sedikit gambaran buat kalian untuk bisa mengerjakan proyek aplikasi UAS-nya gitu ya, sebagai pengganti nilai UAS. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar di pertemuan pertama. Nanti silakan dicoba di rumah sebelum kalian menentukan kelompok dan judul apa yang akan kalian mau ambil. Oke, baik. Rasanya cukup. Terima kasih buat perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.